Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu kembali kepada perintah yang utama, yaitu perintah kasih. Karena itu yang paling utama dan mendasari seluruh perintah yang lain. Para ahli Taurat dan orang Farisi ahli sekali dalam hukum-hukum. Ada sampai 613 hukum. Tetapi lupa bahwa hukum itu dasarnya adalah kasih. Kadang-kadang justru mereka bersembunyi dari hukum, di balik hukum-hukum itu, dan kemudian tidak mengasihi, atau menggunakan alasan yang berdasarkan hukum untuk tidak mengasihi. Justru itu yang bagi Tuhan dinilai munafik. Karena sebetulnya tindakan kita harus berdasarkan hukum yang utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang lain-lain tidak boleh melebihi itu. Dan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalin hidup bersama. Kita semua saling membutuhkan sejak lahir sampai mati. Tidak ada orang yang hidup sendiri. Karena itu kita diminta untuk saling memperhatikan, sekaligus saling mengakui bahwa kita saling membutuhkan, dan hanya bisa dijalankan dengan kasih, bukan berdasarkan baik, buruk, senang, tidak senang, benar atau tidak benar, tetapi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama mendasari tindakan kita. Dan karena memang itulah kenyataan hidup kita, bahwa kita selalu saling membutuhkan, tidak pernah tidak. Kalau menurut Rasul Paulus, kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan. Tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak bisa. Sejak lahir sampai mati, kita membutuhkan orang lain. Atas dasar pengakuan dan kebutuhan itulah, maka kita juga menyadari orang lain juga membutuhkan seperti kita. Dan selama kita masih bisa, kita memberikan perhatian, kita memberikan pertolongan. Itulah kasih yang sebenarnya.
pengakuan akan keterbatasan diri, dan kebutuhan akan orang lain. Kita saling membutuhkan. Karena itu, Tuhan mengatakan kita harus saling bersatu. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Tidak bisa tangan mengatakan kepada kaki, saya tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa. Semuanya penting karena saling berhubungan. Sehebat apapun kalau tidak berhubungan dengan yang lain, tidak jadi hebat. Karena itu marilah kita hidup berdasarkan kasih itu. Kita utamakan hukum kasih di atas hukum-hukum yang lain. Supaya kita tidak ditegur oleh Yesus seperti dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain, tidak perlu mengasihi, yang penting taat pada hukum. Padahal terbalik, hukum-hukum itu dasarnya adalah hukum kasih. Nah, supaya kita bisa hidup bersama dari muda sampai tua, dari anak sampai tua, kita terus harus berusaha mengakui kebutuhan kita akan orang lain, dan karena itu kita juga memberikan diri sejauh mungkin selama kita bisa. Dalam prinsip hidup bersama, kalau kita memberi itu sesuai kemampuan kita. Kalau meminta sesuai kebutuhan kita. Kalau kita perlunya 10, ya minta 10. Tapi kalau dikasih 100, puji Tuhan. Tapi kalau kita mampunya memberi 100, yang diminta 10, ya kita beri 100. Berlebihan tidak apa-apa. Memberi sejauh kemampuan kita. Kalau meminta sejauh kebutuhan kita, maka hidup bersama menjadi berlimpah-limpah. Termasuk waktu, termasuk perhatian, termasuk apa saja. Maka kita mohon rahmat Tuhan sekali lagi, supaya hidup bersama dalam kebahagiaan, saling menolong, saling membutuhkan, dan di mana tuh kita saling mengasihi, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami Kau ajar untuk mendengarkan firman-Mu, untuk saling melayani, saling mengasihi, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami sungguh mohon Engkau berbelas kasih dan bermurah hati, memberikan rahmat kesembuhan untuk anak kami, Gaby. Semoga dapat pulih kembali, ceria dan penuh sukacita, kembali menjalani hidupnya dalam penuh syukur kepadamu. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.